Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang masih memberikan kehidupan bagi kita pada hari ini. Dengan anugerah kehidupan itu kita masih diberi pengharapan bahwa hari ini kita akan senantiasa disertai, dijagai dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu. Sebelum kita menjalani hidup sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama belajar untuk mendengarkan sapaan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia, dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah menganugerahkan hari ini untuk kami jalani. Berkati hati pikiran kami untuk boleh mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami untuk juga melakukannya dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang, sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian hidup kami yang senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13 dengan perikop kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Kisah bermakna roti di tangan. Selama perang Korea berlangsung, ribuan anak yang masih kecil menjadi yatim karena ditinggal mati orang tua mereka. Banyak badan sosial yang berusaha untuk memberi mereka makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Para pekerja di salah satu badan sosial itu mengamati bahwa meskipun anak-anak itu dicukupi kebutuhan fisiknya, tetapi mereka masih tetap merasa sangat gelisah pada waktu malam. Semua usaha untuk menenangkan mereka tidak membawa hasil sama sekali. Akhirnya, salah seorang pekerja melontarkan gagasannya. Setiap anak diberi sepotong roti tambahan pada saat mereka merebahkan diri di atas tempat tidur. Sebagian besar di antara pekerja yang lain tidak setuju, sebab mereka menganggap bahwa itu bukan hal yang baik. Mereka berpikir bahwa dengan memberikan tambahan sepotong roti tidak akan mendapat menolong anak-anak itu. Memang pada kenyataannya anak-anak itu tidak lapar, dan sebagian besar dari mereka tidak memakan roti, tetapi hanya menggenggamnya erat-erat sepanjang malam hari. Namun sepotong roti dalam genggaman setiap anak-anak itu ternyata membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Anak-anak itu dapat beristirahat dengan tenang sekali. Kemudian pekerja tadi menerangkan hal itu sebagai berikut. Anak-anak ini telah lama kehilangan pengharapan, sehingga meskipun kebutuhan makan mereka dipenuhi dengan baik setiap hari, mereka tetap tidak mempunyai kepercayaan bahwa mereka akan dapat makan besok paginya. Sepotong roti di tangan mereka setiap malam itu meyakinkan diri mereka bahwa akan ada banyak makanan untuk dimakan pada hari berikutnya. Bukankah kita pun seperti anak-anak kecil itu, merasa gelisah
khawatir, takut. Jika kita benar-benar dapat mempercayai firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab, maka kita akan mendapatkan roti yang memberikan rasa aman dan perlindungan kepada kita dikala harus melalui malam yang gelap. Akulah roti kehidupan, kata Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mempunyai pengharapan kepada Allah dalam Yesus Kristus yang menjamin masa depan kita, menjamin kehidupan kita, Dia bukan ada pada hari ini saja, tapi juga pada hari-hari yang akan datang. Itulah yang seharusnya mengisi hati dan pikiran kita sebagai orang percaya. Dalam situasi dan kondisi sesulit apapun yang sedang kita jalani bersama-sama. Mungkin kesulitan Bapak dan Ibu lebih sulit daripada kesulitan yang sedang kami jalani. Namun ada banyak pengalaman orang-orang dalam kehidupannya di dunia ini yang mengalami penderitaan, yang mengalami pergumulan, yang mengalami kehilangan harta bendanya. Namun jangan sekali-kali kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah mungkin kekayaan, biarlah mungkin kita kehilangan pekerjaan, kehilangan materi. Namun sekali-kali jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhanlah yang pemilik masa-masa kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Keadaan buruk adalah latihan terbaik untuk masa depan para pemenang. Biarlah kita terus berdoa. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita sehingga membuat kita jatuh dalam kegagalan. Teruslah beriman dan percaya bahwa Tuhan punya rencana indah bagi kita dan merancang kita untuk menjadi orang yang berhasil. Biarlah pengalaman-pengalaman hidup yang kita sedang jalani saat ini sangat rumit, sangat pelik, sangat berat. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kelegaan, Tuhan senantiasa memancarkan kasih dan setia-Nya. Sekali lagi, biarlah iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan senantiasa menyala di dalam kesulitan hidup, menyala di dalam kegelapan yang sedang kita jalani. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk terus berpengharapan kepada Dia, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang menemani. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan mengingatkan kami, agar kami tidak mau dikalahkan oleh keadaan, oleh kesulitan, oleh tantangan dan pergumulan. Karena kami percaya bahwa justru lewat keadaan yang rumit, sulit, berat itu, Engkau sedang membentuk kami menjadi orang-orang yang pemenang, menjadi pemenang. Mempunyai iman, pengharapan, dan kasih yang teguh di dalam Tuhan. Apapun keputusan yang kami ambil hari ini dan hari-hari yang akan datang, biarlah itu Tuhan kami pertanyakan dan kami komunikasikan kepadamu. Berkati setiap rencana dan keputusan kami itu, agar berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kuatkan dan mampukan seluruh warga jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun saat ini, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka.
Biarlah keadaan buruk boleh menjadi tempat latihan terbaik untuk masa depan kami menjadi orang-orang yang pemenang. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati seluruh warga jemaat-Mu dan para pelayan Tuhan dimanapun berada. Kasih setiamu tiada pernah berakhir dalam hidup kami. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya.